Kelas 9, kembali lagi dengan Lause di pelajaran biologi. Nah, pada hari ini kita di kelas 9 akan masuk kepada topik yang kedua, bab yang kedua maksud Lause, yaitu tentang sistem koordinasi manusia. Nah, pada sistem koordinasi manusia ini mencakup ya ada beberapa poin yang harus kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang sistem saraf pada manusia. Lalu kemudian yang kedua kita akan membahas tentang struktur otak. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang alat indera. Jadi itulah pengertian daripada sistem koordinasi gitu ya. Namanya aja koordinasi, berarti adalah sebuah sistem yang mengatur, yang berkesinambungan, yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang saling berhubungan itu tadi sudah saya katakan, yang pertama adalah sistem saraf, kemudian yang kedua adalah tentang otak, dan yang ketiga adalah tentang alat indera. Oke ya, jadi didengarkan Lause baik-baik dan diperhatikan juga dengan seksama apa saja yang Lause katakan. Nah, yang pertama, kamu perhatikan gambar yang ada di samping ya, entah nanti ada di samping kanan atau kiri ataupun di bawah, kamu perhatikan gambarnya. Ada saya berikan gambar satu sistem saraf, ya kan? Lalu kemudian yang kedua ada saya berikan gabungan atau kumpulan dari semua sistem saraf. Nah, untuk yang kumpulan sistem saraf itu kan kalau misalnya kita lihat secara menyeluruh di dalam tubuh kita manusia, itu kan seperti jaring-jaring gitu, atau seperti kumpulan benang-benang kusut, atau apalagi istilahnya ya pokoknya kayak jaringan gitu loh, yang menyusun, yang memang ada di dalam tubuh kita manusia. Nah, berapa jumlah sel saraf di dalam tubuh manusia? Jumlahnya adalah miliaran. Miliaran jumlah sel saraf yang ada di dalam tubuh kita. Di mana-mana aja letak daripada sel saraf ini, letaknya dimulai dari ujung kepala kita sampai kepada ujung kaki kita, ya kan? Jadi kayak dengan kata lain itu, di mana letak sistem saraf? Kalau kamu sentuh bagian tubuhmu dan kamu merasakan rasa sakit, berarti di situ masih ada sistem saraf. Tapi akan ada masa atau akan ada kayak kejadian ya, di mana kamu memotong atau kamu menyakiti bagian tubuhmu tertentu, tapi kamu tidak merasakan kesakitan sama sekali. Nah, Lause kasih contoh, ada bagian tubuh yang tidak diisi oleh sistem saraf ataupun sel saraf. Contohnya adalah rambut, kemudian yang kedua adalah ini kuku kita. Pada saat kamu gunting kuku kamu, ya kan, mau berkali-kali kamu potong, atau potong rambut juga mau berkali-kali kamu potong seperti ini, kamu nggak akan merasakan rasa sakit. Alasannya adalah karena di dua bagian yang saya sebutkan tadi itu tidak terdapat sel saraf. Tapi kalau misalnya kamu melukai atau kayak mencet jerawat tuh nanti di sini ya kan, nah pasti akan langsung kerasa sakit. Alasannya karena ada sistem saraf di dalam pipi kita ataupun di dalam tubuh kita. Oke, jadi itu dia tadi pengantarnya, sudah cukup luas ya Lause jelaskan. Sekarang kita masuk kepada pengertian dari sistem saraf. Apa pengertian dari sistem saraf? Sistem saraf itu pengertiannya adalah sistem koordinasi ataupun pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Sudah, pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan rangsang. Fungsinya adalah untuk menerima rangsang ya. Fungsinya adalah untuk menerima rangsang, lalu kemudian dia meneruskannya nanti ke otak. Untuk apa? Untuk diproses. Lalu kemudian dari otak nanti akan dialirkan ke seluruh tubuh, bukan ke seluruh tubuh ya, dialirkan ke otot supaya keluarlah nanti jenis tanggapan dari dalam tubuh kita ini. Misalnya, Lause kasih contoh, ada kamu misalnya dicubit sama mami kamu, misalnya pipinya di sebelah sini, ya kan? Nah, sebenarnya ketika kita sadari kita dicubit oleh seseorang, pipi kita misalnya seperti ini. Nah, ketika kita sadari kita dicubit, sebenarnya kita tahu itu dicubit dan itu rasanya katakanlah sakit atau tidak sakit, kamu bisa menyadarinya itu paling kayak 1 detik doang, ya kan? Ketika dicubit pasti kita langsung kayak gitu, dan kita tahu itu cubitan. Bukan karena kita lihat loh, kadang-kadang kan ada beberapa aktivitas, ada beberapa tanggapan dari tubuh kita yang keluar maksudnya kita merespon sesuatu tapi kita tidak melihat dulu.
Nah, jadi kayak itulah salah satu fungsi daripada sistem saraf itu gitu kan. Jadi seperti yang Losa katakan tadi, sekitaran 1 detik kamu udah tahu kamu dicubit gitu sama mami kamu. Tapi yang sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita adalah pada saat mami kamu mau mencubit pipi kamu seperti ini, jadi kayak tangannya sedikit lagi menyentuh gitu ya, sedikit lagi menyentuh pipi kita, itu saraf sensori kita, kayak saraf yang ada di pipi gitu ya, saraf yang ada di pipi kita itu udah aktif, sudah siap untuk menerima jenis rangsangan gitu. Dia udah tahu nih gue bakalan dicubit gitu kan. Nah terus kemudian nanti datang ke pipi, terus kayak gitu dicubit. Nah lalu kemudian cubitan ini disebut dia sebagai impuls ataupun disebut dia sebagai rangsangan. Sudah? Nah, jadi ketika dicubit seperti ini, tadi kan Losa katakan impuls ataupun rangsang, maka rangsang itu nanti akan dibawa ke otak dulu gitu. Jadi dibawa ke otak, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nanti tanggapan dari tubuh kita berupa gerak refleks atau gerak yang kita sadari. Nah, itu nanti kan semua tergantung kepada kecepatan penghantaran daripada rangsang tadi. Kalau misalnya kita pikir-pikir ketika kita dicubit itu cuma sedetik doang, pasti suara kita langsung kayak apa sih, aduh sakit tahu, atau kayak hal-hal yang lainnya. Padahal sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita adalah pada saat kita mau dicubit itu rangsang masuk dulu ke otak, baru nanti dari otak akan memberikan sinyal apakah gerakannya itu gerak sadar ataupun gerak refleks. Jadi sebenarnya itu nggak sesimpel itu ya, maksudnya itu nggak langsung sedetik itu juga langsung keluar hasilnya, tetapi harus dibawa dulu ke otak untuk diproses apakah nanti dia masuk dalam gerak refleks ataupun gerak sadar, seperti itu ya. Nah kemudian kita masuk kepada fungsi sistem saraf. Apa fungsi dari sistem saraf? Sistem saraf itu yang pertama fungsinya adalah sebagai penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Itu udah pasti, ya kan? Jadi kayak apa fungsi daripada alat indera? Nah, alat indera juga fungsinya adalah misalnya alat indera ya kan, alat indera kan kulit gitu. Nah, jadi apa fungsi kulit? Untuk menghubungkan dunia luar dengan sistem saraf yang ada di tubuh. Apa fungsi sistem saraf? Penghubung antara dunia luar dengan alat indera. Jadi kayak keduanya ini penghubung gitu ya, yang menghubungkan supaya apa? Supaya hal-hal yang terjadi di luar tubuh kita, misalnya kayak Lausi sekarang yang ada di sini-sini gitu kan, hal-hal yang ada di sekitaran tubuh kita itu bisa sinyal rangsangannya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itulah fungsi daripada sistem saraf tadi. Banyak banget sebenarnya jenis-jenis impuls atau jenis-jenis rangsangan, tapi tidak semua jenis rangsangan itu nanti akan diterima oleh sistem saraf. Jadi kayak dia mau pilih-pilih, dia akan pilih-pilih dulu. Kemudian yang kedua, fungsi daripada sistem saraf adalah untuk mengatur respon terhadap rangsangan. Ya, benar gitu. Tadi sebenarnya udah Lausa jelasin ya. Terus kemudian yang ketiga adalah mengatur dan mengendalikan kerja organ-organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai fungsinya. Iya, itulah fungsi daripada sistem saraf. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada poin penting dari sistem saraf. Nah, dari tadi Lausa katakan sistem saraf, ya kan? Nah, sistem saraf itu namanya aja sistem. Sistem itu kan berarti kayak sebuah organisasi, apalagi saya katakan ya, sebuah komunitas yang sangat besar. Jadi sistem saraf itu boleh kita katakan adalah organisasi tersendiri di dalam tubuh kita, di mana organisasi ini punya susunan, punya struktural, ya kan? Mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ingat di sini yang kita bahas adalah sistem sarafnya. Kita masuk kepada pembahasan fungsi-fungsi daripada bagian-bagian sel saraf. Di sini kita kenali dulu struktur daripada sel saraf. Kita kenali dalam artian itu balik lagi ke awal tadi, ada gambar sel saraf 1 biji yang saya kasihkan. Lalu kemudian yang kedua ada gabungan daripada sel saraf. Nah, jadi kayak gabungan sel saraf itu bisa kita ambil satu struktur. Berarti kan strukturnya itu kecil. Nah, struktur kecil ini akan kita kenali dulu dari paling ujung sini ke ujung sini. Apa-apa aja isi daripada sel saraf itu. Seperti itu ya. Oke, jadi kita akan mencoba ya menggambarkan struktur daripada sel saraf. Nah, Lausa buat seperti ini, terus dia memanjang, lalu kemudian ini. Oke, saya kasih judulnya adalah neuron. Dimana neuron ini kan tadi pengertiannya
atau nama lainnya adalah sel saraf. Oke, nah perhatikan kembali ya. Sekarang kita masuk kepada struktur ataupun bagian-bagian daripada sel saraf ini sendiri. Nah, di sini saya buat dia itu bentuknya kayak gini, simple aja. Dalam artian itu ya menyerupai lah ya nak. Nah ini juga seperti ini dan ini juga seperti ini. Oke. Lalu kemudian di tengah-tengahnya ini sebenarnya bulat ya. Sebenarnya ini bulat, cuman nggak usah buat dia dalam bentuk petak karena di sini supaya bisa saya isi ada bulatan lagi. Nah, jadi seperti yang Lausa katakan sebelumnya, sel saraf ini sendiri untuk strukturnya saya akan mulai dari sini dulu. Nah, ini badan sel ya. Ini badan sel. Ini apa sih namanya? Yang ini adalah badan sel. Dan badan sel ini merupakan penjuluran daripada sitoplasma. Nah, itu ya. Lalu kemudian di dalam badan sel ini ya, di dalam lingkarannya ini, nah kita temukan ini yang petak ini. Oke, yang petak ini saya taruh di sini. Ini namanya adalah inti sel atau disebut juga dia sebagai nukleus. Kemudian ini ada bulatan lagi kan di tengahnya. Nah, yang bulatan ini saya tulis di sini namanya adalah nukleolus. Bisa ya? Sekarang kita masuk kepada fungsinya. Apa fungsi daripada nukleus? Fungsi daripada nukleus adalah untuk mengatur kerja semua sel. Atau dengan kata lain, dia ini yang mengontrol. Bisa ya? Inti sel atau yang petak ini fungsinya adalah untuk mengatur ataupun mengontrol. Lalu kemudian di dalamnya kan ada titik tuh, namanya adalah nukleolus. Apa fungsi daripada nukleolus? Fungsinya adalah untuk mensupport kerja daripada si inti sel. Bisa ya? Nah, jadi untuk badan selnya sendiri ini sudah Lausa jelasin. Sekali lagi, badan selnya itu di dalam badan sel ada dua bagian penting. Yang pertama ada nukleus, lalu kemudian yang kedua ada nukleolus. Oke. Nah, kemudian sekarang kita masih di gambar yang ini. Yang ujung-ujungnya seperti ini ya, yang ujung-ujungnya seperti ini kan ada banyak nih. Nah, saya ambil satu misalnya. Ini namanya adalah dendrit. Sudah? Ini fungsi daripada dendrit ini adalah untuk menerima ya, untuk menerima atau meneruskan impuls. Nah, itulah fungsi daripada dendrit. Lalu kemudian dari gambar ini masih ada satu bagian lagi yang belum Lausa jelaskan, yaitu bagian sininya. Ini disebut dia sebagai akson. Seperti itu ya. Untuk akson saya taruh di mana? Oh, akson saya taruh di sini. Kita sekarang masuk kepada akson. Akson itu nama lainnya adalah neurit. Maaf ya, Lausa salah tadi untuk dendrit ya dendrit seperti itu. Akson ataupun neurit fungsinya adalah untuk menyalurkan impuls dari badan sel ke dari badan sel ke struktur atau ke struktural yang lain. Maksudnya bagaimana? Tuh, akson adalah fungsinya untuk menyalurkan impuls dari badan sel ke struktural yang lain. Jadi kita pindah ke sini. Ini kan tadi akson. Sudah? Ini ada gambar seperti ini. Sebenarnya gambarnya belum tuntas Lausa buat. Nah, sekarang saya tuntaskan. Di sini saya buat petak seperti ini. Nah,
Nih, pokoknya petak seperti ini ya. Petaknya ini semua sama, sudah. Petaknya semua sama. Saya buat di sini, petaknya seperti ini. Dan ini tuh warnanya gelap gitu. Kemudian dari warnanya gelap itu di dalamnya ada bulatan seperti ini. Nah, jadi ini sama semua ya. Nah, di sini ada, di sini ada, sini juga ada, sini ada, di sini juga ada. Nah, sekarang kita berikan nama. Yang petak ini semua, ini disebutlah dia sebagai selubung mielin. Nah, sudah. Lalu kemudian ada satu petak dengan petak, ya kan? Di tengah-tengahnya ada gap kan, ataupun ada celah. Nah, ini saya tarik, kita pindah ke sini. Ya, ini namanya adalah nodus Ranvier, atau disebut aja dia sebagai gap. Gap itu adalah celah. Nah, kemudian kita pindah lagi, ini ya kan. Nah, kita udah bahas ini, kita bahas ini. Sekarang kita masuk ke dalam selnya ini, atau yang ini. Nah, ini bulatan ini, sudah, ataupun bulatan yang dari sini juga bisa. Saya tarik, saya pertemukan. Nah, namanya adalah sel squam. Nah, jadi namanya adalah sel squam. Ini nodus Ranvier, yang ini selubung mielin. Oke, kamu perhatikan sekali lagi. Jadi ini tadi kan ada akson. Nah, sebenarnya akson itu masih panjang, sampai sini akson gitu. Nah, cuma batasnya sampai sini, maka akson itu sudah sudah berubah fungsi. Kalau tadi di sini kan fungsi akson ataupun neurit adalah untuk menyalurkan impuls dari badan sel ke struktural yang lainnya. Struktural yang lainnya yang mana? Struktural yang lainnya ya yang ini. Nah, jadi sekarang kita membahas ketiga bagian yang ini. Sudah? Lalu saya mulai dari sel squam dulu. Nah, sel squam pasti punya fungsi, ya kan? Fungsi dari sel squam itu ada dua. Fungsinya yang kedua dulu nih, yang paling gampang gitu ya. Fungsinya yang kedua adalah untuk memberi nutrisi ataupun makanan pada sel saraf. Itu fungsinya yang paling gampang atau yang paling mudah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsinya yang pertama untuk sel squam. Sel squam yang bentuknya seperti ini. Sel squamnya mana? Yang lingkaran di dalamnya gitu ya. Maka fungsinya yang pertama adalah untuk melindungi neurit dari gesekan ataupun ataupun kerusakan secara mekanik. Nah, kenapa di situ nomor satunya melindungi neurit dari gesekan atau kerusakan secara mekanik? Nah, saya kembalikan lagi ke sini. Pada saat sel saraf ini sel saraf ya. Pada saat sel saraf hendak mentransfer impuls itu bentuknya atau mirip gitu ya, bentuknya itu mirip seperti aliran listrik. Kalau misalnya Lause berikan penjelasan gitu, namanya aja aliran listrik, misalnya seperti ini misalnya aja nih ya kan. Nah, ini bentuk daripada impulsnya. Contoh, tidak semua impuls pada saat melewati ini semua itu dapat berjalan dengan mulus atau berjalan dengan lancar. Pasti ada aja nanti kendalanya. Nah, kendala-kendala yang diakibatkan dalam proses transfer impuls ini ke bagian yang lainnya nanti bisa mengakibatkan misalnya gesekan, bisa mengakibatkan luka, atau bisa juga mengakibatkan kerusakan pada siapa? Ya pada sel saraf ini. Jadi kalau misalnya nih di dalam tubuh manusia itu terdapat gangguan dari proses transfer ini semua gitu kan. Apabila terdapat gangguan dalam proses transfer ini semua, rusak gitu sel sarafnya, maka nanti
seseorang itu bisa terkena stroke. Nah, kayak gitu. Oke ya, itu tadi kalau untuk sel squamous. Sekarang kita pindah ke bagian yang kedua, yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier yang mana? Nodus Ranvier kan yang di tengah-tengahnya. Tahu di sini, lo usah buat lagi, ini petak, ini di tengahnya. Nah, seperti kacamata ya kan, nodus Ranvier yang mana? Ya, yang di tengah-tengahnya. Apa fungsi daripada nodus Ranvier? Fungsi daripada nodus Ranvier ini adalah untuk mempercepat jalannya rangsang. Nah, itu dia fungsi daripada nodus Ranvier. Ya, selain rangsang, impuls gitu loh, nak, biar lebih enak gitu ya. Jadi fungsi daripada nodus Ranvier ini adalah untuk mempercepat jalannya rangsang ataupun impuls. Dari mana? Ini kan tadi selubung mielinnya atau sel squamous gitu ya. Nah, terus kemudian di tengah-tengahnya ini nodus Ranvier. Jadi ketika si impulsnya, ini impulsnya ya kan. Nah, ketika impulsnya masuk ke sini, maka nanti proses yang terjadi di dalamnya ini tuh dia berjalan dengan lambat. Kenapa? Tapi di dalamnya sini ya, kenapa lambat? Karena di sini dia itu nanti akan disuplai dulu. Nah, kenapa harus disuplai? Dia disuplai karena dia itu harus dilindungi daripada kerusakan mekanik. Nah, kerusakan mekanik tadi yang di sini nih yang lo usah katakan. Nah, yang dia itu bisa luka, gesekan ataupun sampai rusak. Jadi prosesnya di sini tuh memang lambat karena dia itu harus diberi nutrisi dulu untuk bisa memperbaiki jika ada bagian tubuhnya itu yang rusak. Nah, sekarang kita masuk kepada selubung mielin. Apa fungsi daripada selubung mielin? Fungsi, ya nak ya. Fungsi daripada selubung mielin ini adalah untuk melindungi sel saraf atau untuk melindungi sel squamous. Nah, karena kan tadi ini gambarnya seperti ini, ada bulatannya ini kan disebut ya sebagai sel squamous. Sudah? Maka ini luarnya, katupnya, itulah yang disebut dia sebagai selubung mielin. Jadi fungsi daripada selubung mielin ini adalah untuk menjaga agar si sel squamous ini tidak rusak. Agar si sel squamous bisa melakukan fungsinya yaitu untuk memberi nutrisi ataupun untuk melindungi neurit. Jadi selubung mielin dan juga sel squamous ini kerjanya itu saling support satu sama lain. Supaya apa? Supaya sel saraf dalam menerima rangsangan itu tidak mengalami kerusakan. Oke, lalu selanjutkan kembali. Nah, kita kan tadi baru sampai di sini ya. Sekarang kita pindah ke sini. Nah, untuk gambar yang ada di sini, ini namanya adalah terminal akson. Atau nama lainnya juga bisa kita sebut dia sebagai cabang akson. Nah, kalau kamu perhatikan gambarnya ini, ya kan, gimana ya lo sebut ya? Ini kita mengikuti arah impulsnya. Di sini kan dia kayak satu, tapi ketika nanti dia pindah ke sebelah sini, berarti kan dia kayak mencar gitu kan. Nah, jadi pada saat mencar pun nanti impulsnya akan mengikuti arah daripada si terminal ini kayak gini. Nah, jadi di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah, di ujung-ujungnya pun nanti dia ada bulatan-bulatan seperti ini. Dan nanti justru bulatannya ini akan kita bahas secara tuntas. Sudah? Kemudian, apa fungsi daripada terminal akson ataupun cabang akson? Fungsinya ini adalah untuk menghantarkan impuls dari sel saraf sebelumnya ke sel saraf yang lain. Itulah fungsi daripada cabang
akson, yaitu untuk menghantarkan impuls dari sel saraf sebelumnya menuju ke sel saraf yang lainnya. Oke, kamu perhatikan gambar yang ada di papan tulis sekarang yang Lause berikan. Nah, jadi di sini sengaja saya gambarkan panjang gitu ya nak ya, dari ujung sana sampai ya, ujung sini. Sudah? Nah, jadi ibarat kata tuh sel-sel saraf yang tadi sudah kita bahas itu kan masih satu seperti ini. Satu apa ya saya katakan ya? Satu neuron, ya kan? Satu neuron. Kalau kamu hitung di sini jumlahnya ada berapa neuron? Gampang, tinggal hitung kepalanya aja. 1, 2, masih ada 3 neuron lagi, ya kan? Terus kemudian tadi topik kita itu sampai di sini, yaitu namanya adalah cabang akson. Nah, cabang akson kalau masih ingat, ini namanya adalah dendrit. Sudah? Maka fungsi cabang akson ini kan adalah untuk mentransfer impuls dari sini sebelumnya ke sel saraf yang selanjutnya. Ya kan? Bagaimana cara dia mentransfer? Nah, cara dia mentransfer adalah, ini kan ujung dendrit. Ini ujung dendrit, ini juga ujung dendrit, ini juga ujung dendrit. Dan ujung dendrit ini di dalam sel saraf kita itu berhubungan. Nah, jadi hubungan mereka itu membentuk sebuah membentuk sebuah hubungan yang bentuknya itu bulat. Nah, yang bulat ini kalau misalnya kita perbesar, Lause taruh di atas sebelah sini, maka namanya adalah bongkol sinapsis. Kenapa disebut dia sebagai bongkol? Karena bentuknya memang seperti tulang, bongkol tulang. Nah, jadi misalnya nih seperti ini nanti gambarnya. Ini saya bikin miring. Oke. Nah, lalu kemudian kira-kira seperti itu. Jadi kayak yang ini cabang terminal neuron sebelumnya, yang ini adalah dendrit yang selanjutnya, yang ini. Yang ini. Jadi gambarnya yang bulat ini kalau misalnya kita perbesar, maka nanti dia akan menjadi seperti itu. Dan ini disebut dia sebagai bongkol sinapsis. Oke ya, jadi untuk topik kita pengenalan tentang sel saraf ini, Lause harapkan kamu bisa memahaminya dengan baik. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke step yang selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tahapan yang keberapa ini ya, pokoknya yang selanjutnya, yaitu Lause akan menjelaskan kepada kalian tentang bongkol sinapsis. Nah, ini gambarnya yang sudah saya perbaiki dari gambar yang sebelumnya yang itu. Nah, kamu tadi kan udah Lause jelasin ya yang itu. Ini semua berasal dari sini. Sebiji doang gitu ya, maksudnya satu buah doang. Jadi ada berapa banyak jumlah bongkol sinapsis? Ya sebanyak jumlah sel saraf juga. Karena kan bongkol sinapsis ini adalah titik pertemuan. Seperti itu ya. Jadi di sini Lause tuliskan lagi. Bongkol sinapsis ini adalah titik pertemuan antara dua sel saraf ataupun dua sel neuron. Nah, itulah dia fungsi daripada si bongkol sinapsis ini. Nah, pada dasarnya kan kita masih membahas tentang sel saraf. Berarti di sini kita masih membahas tentang impuls ataupun kita membahas tentang rangsang. Nah, yang ini gambar yang pertama, di sini Lause buat A, di sini saya buat B. Karena kan memang ada dua bongkol sebenarnya ya. Ini satu bongkol, ini satu bongkol lagi. Nah, bongkol yang pertama ini dari mulai ujung sini ke sini itu disebut sebagai prasinapsis. Jadi prasinapsis itu maksudnya bukan di tengahnya ini doang, tapi memang ini semua adalah prasinapsis. Sudah? Kemudian yang di bawah ini namanya adalah paskasinapsis. Ini kan ini paska. Jadi sinapsisnya yang mana? Sinapsisnya yang di tengah-tengahnya ini. Tuh, inilah sinapsis. Karena ini Lause ambil kata sinapsisnya aja ya.
Karena sinapsis ini pengertiannya adalah celah. Seperti itu. Jadi di celahnya ini atau di sinapsisnya inilah nanti banyak terjadi proses transfer. Nah, oke, jadi kita langsung pindah ke gambar yang ini. Kamu perhatikan ya, di sini sudah ada Lause kasih dua, apa ya saya katakannya, dua bentuk. Dan di sini saya pindahkan, ada maksudnya ini yang seperti Lause gariskan aja gitu, dan yang di bawahnya adalah yang Lause titikkan aja. Yang saya gariskan aja namanya adalah asetilkolin, dan yang bentuk titik namanya adalah kalsium. Nah, kemudian ini berdua itu tersebar di semuanya ini, seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada datangnya impuls. Nah, impuls sudah datang nih gitu. Ingat ya, ini adalah cabang akson. Yang ininya cabang aksonnya. Oke. Nah, jadi impulsnya ini yang tadi bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, dia kan ingin masuk tuh. Dan kemudian impulsnya ini tuh mau pindah ke sini, mau pindah ke pasca sinapsis. Nah, jadi impulsnya ini ketika dia masuk ke dalam sini, kemana dia masuk? Nanti dia akan masuk tuh ke sampingnya sini. Ke samping, nah ke sini seperti itu ya, seperti ini. Udah, lalu kemudian, nah di sini kan ada bulatan ya, bulatannya ini, Lause taruh di sini, bulatannya ini namanya adalah vesikel. Vesikel ini artinya adalah kantung. Nah, jadi pada saat pada saat si impuls ini mau masuk ke dalam bongkol sinapsis untuk berpindah ke sel saraf yang lain, maka nanti efek daripada kedatangan si impulsnya ini tuh akan membuat si asetilkolin dan juga si ion kalsium itu kayak berproses, ataupun mereka akan menjalankan fungsinya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian jadi ini kan vesikel ya, yang bulat-bulat ini. Nah, vesikelnya seandainya bergerak, tapi di sini karena gambar cara dia bergerak Lause buat dengan saya hapus. Sudah, jadi kan kayak kehilangan satu ya. Nah, jadi pada saat si impulsnya datang, maka nanti vesikelnya ini dia akan menangkap, dia tangkap ini nanti semua. Seperti ini kira-kira. Bisa ya? Ingat, yang bulat ini namanya adalah vesikel. Vesikel ini sama, ini dengan ini sama gitu, atau dengan ini. Jadi prosesnya seperti itu. Pada saat si impuls ini datang, bergerak, maka nanti si asetilkolin dan ion kalsium akan mulai berperan di situ. Perannya apa? Perannya adalah ini semua tuh akan mulai menyatu dan akan ditangkap oleh si bulatan-bulatan ini, si vesikel-vesikel ini. Tujuannya untuk apa? Lalu nanti mereka akan bergelinding. Ya, kamu paham dong bergelinding ya kan? Bulat-bulatnya itu, misalnya aja nih, bulatnya, pokoknya dia bergelinding sampai nanti ke bawah sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekarang saya masuk ke vesikel yang ini. Nah, vesikel yang ini. Ini vesikelnya Lause hapus lagi. Nah, jadi dia bentuknya masih seperti ini. Ya kan? Saya berpindah dari sini. Ini adalah vesikel yang sudah sudah mengambil asetilkolin dan juga sudah mengambil ion kalsium. Nah, udah, jadi si vesikelnya ini dia akan bergelinding-gelinding tadi Lause katakan. Nah, terus kemudian dia nanti akan pindah tuh sampai ke bawah sini. Misalnya ya. Nah, sampai ke bawah sini. Nah, kamu lihat dong di sini itu sudah mulai menyentuh kan? Dia sudah mulai menyentuh dinding sel daripada yang ini atau pinggirannya. Nah, kemudian setelah dia sentuh itu pinggirannya, maka nanti ini masih vesikel yang sama ya, cuman Lause buat dia dalam bentuk panah-panah supaya lebih enak untuk dipahami. Nah, lalu kemudian dinding selnya ini nanti akan membukakan jalan. Sudah, dinding selnya nanti akan membukakan jalan di sini. Lalu kemudian si vesikelnya pun akan membuka. Kalau tadi kan dia
vesikal itu kan bulat seperti ini, dan pada saat dia sudah di tengah, nih, di tengah daripada dinding prasinapsisnya, maka nanti dia akan membuka gitu. Kan seharusnya masih ada nih di bawahnya, tapi dia akan buka ini. Untuk apa? Kan di dalamnya ada titik-titik. Nah, titik-titiknya ini nanti kan akan keluar. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga begitu, ya kan? Ini nanti akan keluar seperti ini. Dia akan bertebaran. Ada banyak ya, ada banyak ya vesikalnya nanti di setiap dinding. Lalu kemudian untuk bagian pasca sinapsis, bagian sininya yang saya sobek gitu, atau yang Lose coret. Ya, mau di sini juga dibuat bisa sama aja sebenarnya ya. Nah, terus dindingnya juga dia akan membuka jalan, lalu kemudian sama di sini juga nanti akan, balik lagi dia bentuknya seperti vesikel, ya kan? Terus titik-titiknya ini baru, masuk dia ke dalam sini, lalu dia bergelinding lagi, keluar dan akan ditangkap oleh bongkol sinapsis yang lain. Nah, jadi seperti itu aja terus prosesnya. Lalu kemudian yang paling penting kamu perhatikan di sini, ini kan titik-titik seperti ini. Pada saat titik-titiknya ini keluar dari prasinapsis ke pasca sinapsis, ini titik-titiknya ini disebutlah dia sebagai neuron transmitter. Nah, disebutlah dia sebagai neuron transmitter. Tidak lagi kita sebut dia sebagai asetilkolin ataupun ion kalsium, tetapi karena mereka itu sudah bergabung, sudah join, maka gabungan dari keduanya itu kita sebut dia sebagai neuron transmitter. Neuron ini kan pengertiannya adalah sel saraf. Transmit itu maksudnya adalah untuk mentransfer, ya kan? Ter ataupun R di sini pengertiannya adalah yang melakukan. Nah, jadi neuron transmitter ini pengertiannya adalah bagian daripada sel saraf yang fungsinya adalah untuk mentransfer. Kan tetapi sel sarafnya di sini dalam bentuk lingkaran-lingkaran atau bintik-bintik seperti ini. Di mana bintik-bintiknya ini kita sebut dia sebagai neuron transmitter. Oke, jadi saya harapkan untuk bongkol sinapsis ini kamu bisa memahami dengan baik dan juga bisa memahaminya dengan benar. Oke, jadi langsung lanjutkan kembali. Tadi kamu udah mendengarkan saya menjelaskan tentang cara kerja sistem saraf dan juga bongkol sinapsis. Sekarang kita lanjutkan kepada jenis-jenis dari sel saraf. Nah, sel saraf itu pasti punya beberapa jenisnya, ya kan? Nah, salah satu tipe-tipenya atau jenis-jenisnya, yang pertama ada sel saraf sensorik, lalu kemudian yang kedua ada sel saraf motorik, kemudian yang ketiga ada sel saraf penghubung atau disebut juga dia sebagai interneuron. Nah, jadi yang pertama kamu perhatikan gambar yang ada di samping yang ada Lose berikan atau yang ada di bawah gitu. Nah, di sini ada 3 gambar, ya kan? Ada yang badan selnya di tengah, pas banget di tengah. Lalu kemudian gambar yang di tengahnya adalah badan selnya itu di tengah juga, akan tetapi dia menonjol keluar. Dan yang terakhir bagian yang ketiga adalah gambar daripada sel saraf di mana badan selnya itu di atas, atau seperti gambar yang sudah Lose buat dari tadi, ya kan? Nah, kemudian kita bahas tentang fungsinya satu persatu. Yang pertama adalah sel saraf sensori. Nah, sel saraf sensori itu fungsinya adalah untuk menghantarkan rangsang dari reseptor. Reseptor itu adalah penerima rangsang ke sumsum tulang belakang. Seperti itu dia ya. Nah, terus kemudian tapi kayaknya ini salah deh. Bukan salah. Sel saraf sensorik, maaf ya, sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik itu fungsinya adalah untuk menghantarkan rangsang dari reseptor ke
ke sistem saraf pusat. Nah, kenapa saya katakan ke sistem saraf pusat? Karena sistem saraf pusat itu ada dua, yaitu ada otak dan juga ada sumsum tulang belakang. Jadi untuk sel saraf sensorik ini sendiri sebenarnya dia dibawa ke otak dulu, seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah sel saraf motorik. Nah, sel saraf motorik ini fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Nah, efektor itu maksudnya adalah bagian tubuh kita yang nantinya akan menggerakkannya, yang akan memberikan respon ataupun yang akan memberikan tanggapan terhadap impuls yang sudah diartikan di otak kita sendiri ataupun di sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir adalah sel saraf penghubung. Nah, sel saraf penghubung ini merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya, atau disebut juga dia sebagai interneuron. Oke, jadi simpelnya seperti ini. Sel saraf sensori itu fungsinya adalah untuk menyensor, untuk mengetahui, atau kayak sel saraf tahap 1 gitu. Nah kan segala sesuatunya itu kan pasti perlu untuk disensor dulu, perlu untuk dianalisis dulu. Kemana nanti dibawa ini jenis rangsangnya? Apakah nanti akan dibawa ke otak atau mungkin akan dibawa ke sumsum tulang belakang? Itulah fungsi daripada si sensori. Lalu kemudian yang kedua ada sel saraf motori. Nah untuk sel saraf motori ini sendiri ada namanya motori gitu kan. Motori itu adalah saraf yang menjalankannya, yang menjalankan dalam artian yang memerintahkan tubuh untuk menggerakkannya, itu adalah sel saraf motori. Dan kemudian yang ketiga adalah penghubung. Nah untuk penghubung ini sendiri maksudnya adalah untuk menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. It means kayak ya penghubung antara sensori dengan motori secara langsung. Jadi impuls yang kita terima itu nggak dibawa ke ke susunan saraf pusat atau tidak dibawa ke sistem saraf pusat, malah langsung sensori konektor motori di sini. Jadi mereka bertiga itu kayak bus langsung. Nah pada saat impuls yang kita terima itu diproses dulu di otak dengan impuls yang kita terima langsung ke konektor. Itu kedua-duanya memiliki kekurangan. Apa-apa aja kekurangannya dan kelebihannya? Yang pertama, jadi di sini kita masuk kepada impuls dan lintasannya. Oke. Nah, impuls dan lintasannya sendiri ini kita masuk, yang pertama adalah gerak sadar. Maksudnya itu kayak setiap rangsangan ataupun setiap respon yang nantinya akan kita gerakkan di dalam tubuh kita itu kategorinya ada dua. Yang pertama adalah kategori gerak sadar dan yang kedua adalah kategori gerak tidak sadar. Untuk gerak sadar ini sendiri ya, jalannya itu dimulai dari impuls. Jadi kayak impuls masuk kepada alat indera, dari alat indera masuk ke neuron sensori, dari neuron sensori masuk kepada otak. Nah, terus kemudian dari otak masuk kepada neuron motori dan kemudian dari neuron motori dia masuk kepada otot ataupun efektor. Bisa ya? Nah, kemudian kita masuk kepada gerak tidak sadar. Gerak tidak sadar dengan gerak sadar, kalau kamu perhatikan skema yang saya berikan, sebenarnya sama. Dia itu dimulai dari impuls dulu, lalu diterima oleh alat indera kita, lalu dari alat indera kita diterima oleh neuron sensori. Sama, ya kan? Sama, awal, tengah, sampai benar-benar mendekati pusatnya. Lalu kemudian perbedaannya itu hanya di pusatnya aja, yaitu kalau gerak sadar dia itu sebenarnya bukan cuma otak. Jadi perbedaannya itu di tengah. Kalau pada gerak sadar dia itu nanti akan dibawa ke otak. Lalu kemudian kalau gerak tidak sadar dia itu ke interneuron. Nah, interneuron ya kan, saraf penghubung itu adanya di mana? Adanya di sumsum tulang belakang. Nah, kalau yang memberi kita perintah adalah sumsum tulang belakang atau tulang belakang kita di sini gitu. Ini tulang belakang kita bisa memberikan perintah kepada kita gitu, kepada kepada organ tubuh kita untuk melakukan gerakan. Kan tetapi gerakan yang dihasilkan oleh perintah si sumsum tulang belakang kita ini adalah gerak tidak sadar.
gerak refleks namanya. Refleks kita melakukan sesuatunya. Kalau dia itu dibawa ke otak, maka kita akan menyadarinya. Kita sadar, kita akan mengatakan, "Oh sakit." Kita sadar, kita akan menangis akibat kita jatuh. Kita sadar, kita akan merintih misalnya pada saat kita tahu tangan kita terluka. Tapi apabila gerakan itu dihasilkan dari efek perintah dari sumsum tulang belakang, maka nanti yang masuk adalah gerak refleks ataupun gerak tidak sadar. Misalnya lagi asik nih kamu megang HP ya kan, lagi asik lagi megang HP, nggak fokus sama sekali, terus tiba-tiba dari belakang tuh kayak mau digigit sama anjing ya kan. Nah kemudian apa, setelah kita lihat si anjing itu mau menggigit kita, yang kita pikirkan gitu kan, yang kita pikirkan gimana caranya kita bisa kabur gitu. Bahkan yang kita pikirkan untuk kabur itu pun udah nggak sempat lagi berpikir gitu, udah nggak sempat lagi berpikir. Yang penting kaki tangan badan itu gerak aja gitu untuk menjauh. Sebenarnya kan kayak gitu. Sebenarnya posisinya adalah kita harus menjauh dari si anjing, tapi karena yang memerintah kita itu bukan otak melainkan sumsum tulang belakang, efeknya adalah pada saat kita berlari di depan ada batu besar, kita bisa meloncatinya. Nah, atau misalnya saking cepatnya kita berlari, kita nggak sadar lagi ada lampu merah di depan, ya kan? Dan pada waktu kita mau lari itu lampu merah bukan lampu hijau gitu. Tapi saking kencengnya kita berlari, saking cepatnya kita berlari, kita bisa terobos dan kita tidak kena tabrak. Nah, setelah lewat dari fase itu, maksudnya adalah lewat dari timing kita berlari, udah selesai nih gitu kan, terus kita nanti terduduk seperti ini di suatu tempat, barulah kita itu merasakan kayak jantung ini tuh berdebar ya kan, atau kayak mulailah muncul keringat dingin, atau ya hal-hal lain lah, kayak matanya nanti digini kan, oh my god kok bisa ya gue lari nggak kena tabrak, ngelompatin batu segede itu gitu. Itu semua alasannya karena yang memerintah adalah sumsum tulang belakang. So, jadi itu dia topik pembahasan kita untuk kali ini, yaitu tentang sistem saraf ya. Dan sistem sarafnya pun sudah langsung sudahi, yaitu benar-benar kita di sini topiknya itu hanya membahas tentang sistem saraf saja. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk kepada otak dan juga alat indera. Untuk pertemuan kali ini saya tunggu untuk catatannya. Silakan kamu catat hal-hal apa saja yang sudah saya jelaskan dari tadi, termasuk juga kayak poin-poin penting yang saya jelaskan itu nanti harus saya temukan di dalam catatannya kamu. Oke, sekian dan terima kasih. Kemudian sampai ketemu di video pembelajaran dari Lausa untuk minggu depan.